setelah takbir yang ketiga, ini doa untuk mayit. Doa supaya diberi kebaikan, diberi kemudahan, supaya kesalahan yang dilakukan diampuni hingga dia dimasukkan ke surga, seperti itu. Itu untuk doa setelah takbir yang ketiga. Jadi memang urutannya tata cara sholat jenazah itu seperti itu. Untuk takbir ketiga isinya doa. Untuk takbir keempat tadi kan salam ya, tapi sebelum salam tuh ada doa juga. Sin soal iku ma opo doa utawi doa ba'da takbirati ing dalem sakwise takbir arabiati kang kaping 4. Bagaimana doa setelah takbir yang keempat? Kalau tadi kan doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga. Lah setelah takbir yang keempat itu sebenarnya juga ada doa. Doa yang dibaca setelah takbir yang keempat seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhi sabaquna bil iman ila akhir. Allahumma tu Gusti Allah la tahrimna ojo ngaling-ngalingi sinten tuan ing kita ajrahu ing ganjarane mayit wala taftinna lan ojo fitnah sok sinten tuan ing kita ba'dahu ing dalem sakwise matine mayit waghfir lan mugi ngapura sinten tuan lana maring kita walahu lan maring mayit Rabbana doa pangeran kita ikfir mugi ngapura sinten tuan ing kita ikfir mugi ngapura sinten tuan lana maring kita wali ikhwanina lan marang pira-pira sedulur kita rupane alladzina wong akeh sabakuna kang wis ningin sapa alladzi ing kita bil iman kelawan iman wala taj'al lan ojo ndadekake sinten tuan fi qulubina ing dalam pira-pira ati kita hilan ing pengunek-unek Allah lilladzina maring wong akeh amanu kang iman sapa alladzina Rabbana doa pangeran kita innaka krana satuhune tuan iku raufun dat kang akeh welase rahimun tur kang banget welase. Jadi untuk doa yang keempat ini hampir sama. Isinya juga berisi tentang kebaikan, inti permintaan untuk diampuni segala dosanya mayit seperti orang-orang yang telah mendahulunya dengan iman. Jadi kan orang-orang terdahulu sudah sebelum mayit itu sudah ada yang meninggal, orang-orang yang beriman sebelumnya, seperti itu loh. Jadi permintaan untuk mengampuni mayit ini seperti halnya mengampuni orang-orang yang mendahulunya dengan beriman, seperti itu. Ini yang terakhir tentang hukum sholat jenazah ya, yang membahas tentang pengebumian atau pemakaman. Sin soal iku ma opo adafnu utawi mendem, apa yang dinamakan dengan mengubur atau mengebumikan. Jin jawab wa utawi dafnu iku wat ul mayiti nyelehake mayit fi qabrin ing dalem jerone kubur muka umkuhu kang jerone koberin iku komatun sak detek wabastatun lan sak bibire epek-epek mustaqbilal kiblati hale kang madhep marang kiblat. Apa yang dinamakan dengan memakamkan, mengubur atau mengebumikan, yaitu adalah meletakkan mayit di dalam kubur atau di liang landak, bahasanya liang landak ya, atau di dalam tanah maksudnya kayak itu, di liang landak yang mana itu tingginya setinggi orang lebih satu lambaian tangan dengan menghadap kiblat. Kalau bahasa Jawa itu sak detik sak pengawil, berarti kita berdiri sambil ini tangan tuh melambaikan ke atas, itu tingginya sampai segitu. Dalamnya maksudnya tuh apa ya, dalamnya untuk pemakaman gitu. Jadi kalau nggak boleh terlalu dasar, apa ya maksud bahasanya apa ya, nggak boleh itu terlalu rendah kayak gitu loh, nggak boleh terlalu rendah. Jadi dikhawatirkan akan digali sama binatang buas kalau masih tercium kayak gitu. Jadi itu untuk pengebumian, untuk pembuatan liang landak, itu bahasanya liang landak kalau tempat pemakaman tuh, itu nanti saat dalamnya liang landak tuh satu setinggi orang sama selambaian tangan kayak gitu. Itu untuk liang landak ya. Terus sama menghadap kiblat. Jadi itu kalau
yang saya ketahui ya, yang saya pernah lihat itu saya pas lihat langsung tuh kayak gini, itu posisi landak tuh ada yang biasanya tuh eh, kayak dibagi dua, di mana di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah. Lah pas di lebih rendah ini di tempat diletakkannya mayit, kemudian ini kafannya dibuka, dia ditolehkan ke arah kiblat kayak gitu. Hadapnya ke kiblat tetap. Enggak asal diletakin, enggak, kalau maka enggak kayak gitu. Ada tutorialnya. Ada tata caranya yang memenuhi tatanan syariat kayak gitu. Biasanya untuk membahas detail ini ya, itu ada di tajhizul mayit. Jadi mulai dari cara memandikannya, mengafani, mensolati, hingga memakamkan ini nanti ada di hukum tajhizul mayit kayak gitu. Untuk secara secara detailnya enggak detail juga sih, untuk lebih penjabaran seperti halnya cara memandikannya, kemudian ini mengafaninya tuh berapa lembar, kan nanti ada yang sempurna dan juga ada yang sedang seperti itu, nanti pastinya seperti gimana. Terus mensolati, kalau kita kan ini membahas sholat ya, sholat jenazah, jadi saya nggak membahas yang itu. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya akan saya singgung sedikit untuk tentang memandikan, kemudian mengafani. Kalau memandikan ya seperti halnya kita menjelaskan secara lisan, nggak ada praktek yang ada kayak gitu. Bisa kita singgung secara pembahasan lisan. Untuk yang selanjutnya ini tuh pembahasannya bab zakat. Ya. Sebelumnya saya ulangi kesimpulan dari yang kita bahas hari ini ya. Sholat Jum'ah itu hukumnya wajib. Jangan lupa, untuk santri atau untuk rantauan, anak rantau itu tetap wajib sholat Jumat. Sholat Jum'ahnya juga sah, hanya saja tidak mengesahkan. Kemudian kalau untuk mustautin, orang yang mungkin memang benar-benar berdomisili di tempat itu dia wajib sholat Jum'ah. Sholat Jum'ahnya sah dan mengesahkan. Kalau untuk orang yang daerahnya memang sedikit kaum laki-lakinya, maka jika dia memang hukum yang dia ikuti selama ini itu madhab Syafi'i, maka untuk masyarakat sholat Jumat ini agar sah itu dengan cara intiqolul madhab itu. Tapi kalau memang dari dasarnya hukum yang kalian ikuti bukan madhab Syafi'i, itu tidak apa-apa, berarti nggak perlu intiqolul madhab, nggak perlu, karena yang mewajibkan 40 orang itu hanya madhab Syafi'iyah. Makanya saya katakan tidak harus mengikuti apa yang saya sampaikan, karena di sini tuh kita ibaratnya tuh sharing, saling belajar bareng kayak gitu. Jadi saya nggak ingin mendoktrin kalian untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, karena hukum itu ada banyak gitu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang zakat, di mana di awal dulu kita sudah pernah menyinggung zakat, tapi masih tentang kayak gini loh, hukum zakat itu apa, pengertiannya apa. Kalau di sini nanti di bab ini kita sudah membahas ke apa saja yang wajib dizakati dan siapa saja yang wajib menerima zakat gitu. Kemudian syaratnya nanti perkara itu dizakati itu seperti apa, syaratnya apa saja itu. Itu untuk bab zakat. Karena waktunya telah selesai, maka pembahasan ini akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apabila apa yang saya sampaikan di hari ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu faradduhu inda hajati ilaih. Semoga apa yang kita pelajari akan dikembalikan kembali di diri kita sendiri di saat kita membutuhkannya lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.